Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nyenjang bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya. Ingkang sampun midhangetne, ingkang sampun mirengke wonten dalem, ugi wonten pundi kemawon, menika kleresen dintene sampun dinten Minggu, tanggal 7 wulan Februari 2021. Nika nggih kaliyan kula mbandemin Saba Lepen ngaturi pinarak rumiyin iki kaya biasane cahyane ngati ngaji pagi hari. Nah nika nggih sampun kleresan, nika sampun rawuh Bapak Ustadipun nggih menika kali diperkenalke disumanggakne rumiyin kalian uga ki ayo esuk-esuk ki wis rawuh. Suara Kemenak, layanan Kemenak via udara. Sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi atau tusi dalam melayani masyarakat dalam bidang keagamaan dan pendidikan, Kementerian Agama Kota Malang senantiasa berupaya untuk bisa memberikan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata pada masyarakat. Apalagi di era digital, di mana semua orang bisa mengakses segala informasi dengan cara yang lebih mudah dan murah. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melalui Penyuluh Agama Islam PAI yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama serta pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat juga melakukan berbagai upaya untuk memberikan layanan terbaiknya kepada umat. Selama ini, bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan melalui tatap muka dirasa belum cukup menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga dibutuhkan terobosan program baru yang dapat menjadi media berdakwah dan berbagi informasi terkait tusi Kementerian Agama yang menjadi pembicaraan di ranah publik. Berangkat dari semangat tersebut, digagaslah sebuah inovasi berupa rencana program yang terstruktur untuk disiarkan melalui media radio dengan nama Suara Kemenak Kota Malang. Pilihan radio sebagai media penyampaian informasi karena radio adalah media yang paling mudah dan murah untuk dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, di era digital, radio bisa diakses melalui jaringan internet, sehingga jangkauannya lebih luas. Realisasi dari inovasi ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dan Radio Madinah. Di Radio Madinah, yang segmen pendengarnya adalah jamaah Masjid Jami Kota Malang, Kemenak Kota Malang mendapatkan kesempatan mengudara pada program Islam Corner pada setiap Rabu pertama setiap bulan. Sementara untuk di RRI Malang, Kemenak Kota Malang mendapatkan waktu siaran pada program Kiprah Desa yang disiarkan secara insidentil pada jam 1 siang dan setengah 8 malam. Sedangkan untuk hari Ahad pada jam 5 sampai dengan 6 pagi. Dalam program yang bertajuk Cahyaning Ati dengan narasumber pejabat di lingkungan kantor Kemenak Kota Malang dan para penyuluh agama Islam. Program acara yang dikemas secara dialog interaktif ini selain memberikan siraman rohani dalam agama Islam, juga menyampaikan berbagai layanan Kemenak Kota Malang seperti haji, umroh, pernikahan di KUA, dan yang lainnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, program Suara Kemenak cukup membantu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan layanan Kemenak seperti bagaimana tata penyelenggaraan pernikahan di masa pandemi. Sementara para penyuluh agama Islam secara khusus memberikan materi kajian tentang pernikahan dan ketahanan keluarga. Acara ini cukup unik karena disampaikan dalam bahasa Jawa, yang tentu saja tidak semua radio mempunyai program acara kajian Islam dalam bahasa Jawa, sehingga tidak heran jika acara ini cukup digemari masyarakat yang melestarikan budaya Jawa. Selain itu, pendengarnya tidak hanya dari Kota Malang dan sekitarnya, namun juga dari mancanegara
yang penduduknya berbahasa Jawa, yaitu Suriname, bahkan dari Taiwan. Gerakan Posyandu Remaja, inovasi Kemenak Kota Malang untuk remaja. Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh remaja di masa transisinya. Yang paling sering adalah seputar seksualitas, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bullying, masalah belajar, terjadinya pernikahan usia dini, HIV/AIDS dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau nafza. Di Kota Malang sendiri, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkoba terutama ganja dan pil koplo di kalangan pelajar masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 tercatat ada sekitar 1.400 kasus narkoba. 35% diantaranya dari kalangan pelajar, sedangkan sisanya dari mahasiswa dan masyarakat umum. Berangkat dari permasalahan remaja tersebut, Penyuluh Agama Islam atau PAI Teladan di lingkungan Kemenak Kota Malang menggagas sebuah program remaja bernama Gerakan Posyandu Remaja atau GPR. Tujuan dari GPR adalah sebagai wadah pembinaan dan media komunikasi bagi remaja agar para remaja tidak salah menginterpretasikan perilakunya. Selain itu, juga memberikan bekal kepada remaja terkait keterampilan menghadapi kehidupan dan permasalahannya, sehingga meningkatkan peluang mereka menjauhi pengaruh negatif yang ada di sekitarnya seperti kecanduan narkoba dan alkohol. Gerakan ini merupakan sinergi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan melalui Puskesmas di tiap kecamatan dan kelurahan, perguruan tinggi, ormas Islam, takmir masjid, majelis taklim remaja, dan Karang Taruna. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam GPR ini adalah: pertama, pos edukasi bina ruhani remaja. Pada pos ini, para remaja akan mendapatkan edukasi dan wawasan dalam bidang keagamaan dan juga kesehatan. Misalnya tentang haid. Dari sisi agama ada fikih haid, apa saja ibadah yang dilarang dan diperbolehkan saat menstruasi. Sementara dari sisi kesehatan, tentang apa saja yang harus dilakukan dalam periode tersebut. Dalam bidang ruhani ada titik tekan yang diberikan pembimbing, yaitu wawasan keberagaman yang moderat, berkebangsaan, serta toleransi beragama. Selanjutnya ada pos psikologi. Jika ada dari para remaja yang mengalami masalah baik di lingkungan sekolah maupun di rumah seperti perundungan, kesulitan belajar, konflik dengan orang tua, maka mereka bisa melakukan konsultasi dengan fasilitatornya. Pos kesehatan. Pada pos ini remaja bisa mendapatkan berbagai wawasan seperti kesehatan reproduksi, bagaimana menjaga kesehatan saat pandemi, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, pos indeks massa tubuh. Pada pos ini remaja mendapatkan pengetahuan mengenai indeks massa tubuh atau IMT. IMT merupakan salah satu cara untuk mengetahui rentang berat badan ideal seseorang, yang berguna untuk memprediksi risiko gangguan kesehatan atau kemungkinan terserang penyakit kronis, misalnya obesitas, yang bisa diukur berdasarkan rasio berat dan tinggi badan. Kemudian ada pos makanan bergizi. Setelah mendapatkan berbagai wawasan tentang agama dan kesehatan, pada pos ini para remaja mendapatkan layanan berupa makanan sehat dan bergizi. Yang terakhir adalah kaderisasi relawan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pembimbing GPR mempunyai tugas membentuk kader baru sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk melakukan regenerasi agar kegiatan ini bisa berlangsung secara berkesinambungan dan semakin banyak remaja yang mendapatkan manfaat dari gerakan ini. Tiga warna, sentuhan hati keagamaan warga binaan.
tingginya kriminalitas menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Malang mengalami peningkatan jumlah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan WBP yang cukup banyak. Sementara itu, lapas juga dituntut untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap warganya. Di sisi lain, kriminalitas terjadi tidak hanya diakibatkan oleh kemiskinan, namun juga aspek kultural seperti pemahaman agama yang mempunyai andil besar dalam memicu tingginya angka kriminalitas. Stigma yang ada di masyarakat masih melekat bahwa warga binaan adalah tempatnya para pendosa yang sudah tidak layak untuk kembali hidup normal, sehingga terkadang menjadi penghambat bagi warga binaan yang hendak kembali ke masyarakat. Oleh karenanya, Kemenak Kota Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, yang salah satunya adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sudah selayaknya mengambil peran untuk bisa mengentaskan para warga binaan tersebut. Melalui Penyuluh Agama Islam atau PAI, Kemenak tergerak untuk berpartisipasi menjadi salah satu solusi bagi warga binaan lapas dengan cara mencetuskan program 3 warna, Sentuhan Hari Keagamaan Warga Binaan. Kegiatan ini merupakan sinergi Kemenak Kota Malang dan Lapas Perempuan Kelas 2A Malang yang telah mempunyai program Pondok Pesantren Anisa dan rehabilitasi narkoba warga binaan. Dalam program tersebut, para PAI bersama komunitas lain bertugas menjadi pembimbing para santri Ponpes Anisa dengan materi yang telah diprogramkan secara berjenjang. Adapun waktunya adalah sekali dalam sepekan di kelas-kelas yang sudah ditentukan. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan lebih dari setahun ini dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi para santri. Adapun ketika masa pandemi, kegiatan pengajaran para santri dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan pada program rehabilitasi narkoba warga binaan, PAI bertugas menjadi pengajar materi-materi dasar keagamaan, mulai dari bagaimana cara bersuci yang baik, hingga bagaimana melakukan sholat yang baik dan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Selain sebagai pengajar agama, para PAI juga menjadi konselor bagi warga binaan yang membutuhkan mereka untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dengan program ini, maka para warga selain mendapatkan ilmu dan pemahaman agama yang baik, juga dapat mendapatkan pendampingan selama menjalani masa tahanan dengan kegiatan yang bermanfaat, serta mempersiapkan mereka menjadi hamba Tuhan yang lebih baik ketika keluar dari lapas nantinya. Selamat datang di Kampung Zakat Binaan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. RW 7 atau yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Sidomulyo terletak di Dusun Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Sebagian besar profesi dari warga kampung ini adalah buruh lepas, pedagang asongan, pengamen, dan pekerjaan-pekerjaan sektor informal lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mereka berada di zona kemiskinan. Pada tahun 2017, Kementerian Agama melalui Unit Pengumpul Zakat atau UPZ melakukan survei di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang untuk menyalurkan bantuan dana produktif bagi kaum duafa. Dari hasil survei tersebut, maka dipilihlah Kampung Sidomulyo RW 07 Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun. Walaupun banyak keterbatasan, masyarakat Sidomulyo masih mempunyai semangat untuk menjaga dan menghidupkan ajaran-ajaran agama. Hal ini terbukti masih adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan Karang Taruna. Adapun program dari Kampung Zakat adalah sebagai berikut. Baksos Kampung Zakat adalah program pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat di Kampung Zakat dengan kriteria tertentu. Sanggar Belajar Nukus Cerdas merupakan program pendampingan belajar anak-anak yatim dan duafa dalam mata pelajaran umum dan pembinaan akhlak. Nukus Sakinah. Program Nukus Sakinah diluncurkan untuk memberikan pendampingan atau pembinaan kepada keluarga atau ibu-ibu khususnya tentang parenting. Nukus Peduli.
Program ini berupa pemberian makan siap santap untuk para janda atau duda yang tidak mempunyai keluarga. Dan Nukus Mengaji adalah program pemberantasan buta aksara Al-Quran, yaitu program bimbingan dan pendampingan agar dapat membaca Al-Quran.